warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Yelsi Olivia. Saya berasal dari program studi Perbankan Syariah dengan NIM 202405010224. Saya berasal dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumber dana bank. Teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir dari mana sebenarnya bank bisa punya uang buat dipinjamkan ke orang lain? Masa iya uangnya cuma dari kantong sendiri? Nah, mungkin kita sering dengar istilah bank menyalurkan kredit. Tapi pernah nggak sih mikir uang yang dipinjamkan itu dari mana datangnya? Ternyata ada 3 sumber utama yang bikin bank bisa jalan dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Yuk kita bahas satu persatu biar makin paham. Yang pertama yaitu dana pihak pertama. Dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari bank sendiri serta modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, baik para pemegang saham sendiri maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik. Contohnya seperti setoran modal pemilik, cadangan laba ditahan, dan saham yang diterbitkan. Yang kedua, yaitu dana pihak kedua. Dana pihak kedua atau lembaga keuangan lain adalah sumber dana tambahan yang diperoleh bank melalui pinjaman dari lembaga keuangan, baik domestik maupun internasional untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan ekspansi usaha. Contohnya yaitu seperti pinjaman antar bank atau interbank call money. Yang kedua, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank LKBB, pinjaman bank sentral atau BI, serta pinjaman luar negeri. Dan yang ketiga yaitu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Contohnya seperti giro, simpanan yang bisa ditarik dengan cek atau biliet giro. Yang kedua, tabungan, simpanan yang penarikannya sesuai syarat tertentu. Dan yang ketiga, deposito atau simpanan berjangka dengan jangka waktu tertentu. Jadi, lewat ketiga sistem bank berperan sebagai penghubung antara yang punya dana dan yang butuh dana. Pembahasan saya selanjutnya yaitu fungsi dana bank. Nah, setelah kita tahu dari mana bank mendapatkan dananya, sekarang kita bahas untuk apa dana tersebut digunakan. Secara umum, fungsi dana bank adalah sebagai perantara keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau defisit, serta memberikan berbagai layanan jasa keuangan lainnya seperti pembayaran dan investasi untuk mendukung ekonomi. Selanjutnya, fungsi-fungsi dana bank. Yang pertama, sebagai sumber utama kegiatan operasional bank. Dana digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari bank, seperti membayar biaya operasional, gaji karyawan, dan kebutuhan administrasi. Yang kedua, sebagai dasar menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Yang ketiga, memenuhi standar modal minimal berdasarkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Yang dimana apabila bank akan menambah kredit kepada masyarakat, maka dengan sendirinya bank harus menambah modal yang dimiliki. Yang keempat, sebagai jaminan likuiditas. Dengan ketersediaan dana yang cukup, bank dapat memenuhi kewajiban likuiditasnya, misalnya ketika nasabah menarik simpanan. Yang kelima, menghimpun dana masyarakat. Bank menerima dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito untuk kemudian disimpan dengan aman dan bahkan diberi imbalan bunga. Dan yang keenam, sebagai sumber keuntungan bank. Dana yang dihimpun akan menghasilkan pendapatan melalui selisih bunga atau spread antara bunga pinjaman dan bunga
simpanan, serta dari biaya administrasi dan layanan lainnya. Jadi teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa bank itu nggak cuma tempat buat nabung, tetapi juga lembaga yang mengelola dana dari berbagai sumber supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Sumber dananya berasal dari pemilik lembaga lain dan tentu saja dari kita sebagai nasabah. Semua dana itu digunakan berbagai fungsi penting, mulai dari kasih pinjaman, bantu perputaran ekonomi, menjaga kestabilan keuangan negara. Intinya, kalau sumber dana adalah bahan bakar, maka fungsi dana adalah mesin yang bikin bank terus berjalan. Sekian video presentasi saya mengenai sumber dana bank. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya peran bank dalam perekonomian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.